Karena ini aku pengen ngebahas tentang karakter. Sebenarnya aku di awal punya em, harapan untuk film ini, ya, karena Caleb dan teman-temannya ini diceritakan belum pernah ke bumi. Mereka adalah anak-anak yang dibesarkan di stasiun luar angkasa pada saat masa depan, gitu ya. Mereka itu tidak pernah keluar. Jadi Caleb itu ditakdirkan untuk menjadi eksperimen untuk ditidurkan dan untuk di planetnya nanti dia akan hidup di seusianya sekarang. Jadi dia tidak akan bangun sampai dia menemukan planet baru Omega. Gini ya guys, sebenarnya aku punya harapan. Jadi aku bilang aku punya harapan besar banget sama film ini, gitu ya. Caleb di sini tidak mau ditidurkan, tidak mau berpisah sama teman-temannya karena eksperimen tersebut. Jadi dia pengen banget melihat keluar, gitu. Caleb dan juga teman-temannya itu punya latar belakang yang berbeda. Misalnya ada satu temannya yang sama sekali tidak pernah lihat bumi dan hanya tahu bumi itu seperti apa dari kakeknya. Ada juga yang tahu bumi itu seperti apa dari kakek buyutnya. Ada juga yang anak bumi yang dikirim ke sana karena ayahnya. Sebenarnya awalnya seru mereka cari tahu apa itu project apa sih yang sebenarnya dilakukan sebenarnya, ya. Dan mereka bersenang-senang karena mereka nggak pernah keluar dari stasiun luar angkasa itu kan, karena eksperimen itu memang tidak boleh dikasih tahu, gitu kan. Sampai di Omega pokoknya nggak boleh keluar, gitu. Caleb ini tidak mau ditidurkan, jadi dia pengen mengajak teman-temannya untuk menjelajahi seperti apa sih luar angkasa itu. Dia pengen ke bulan, ke itu. Dia tidak pernah melihat sama sekali karena dia tidak diperbolehkan, karena dia adalah objek dari percobaan tersebut kan. Sebenarnya dia aku bilang awalnya seru, kita diajak ke perspektif anak yang tidak pernah sama sekali ke bumi dan hidup di luar angkasa begitu dalamnya, gitu. Tidak pernah melakukan hal yang ada di bumi, sampai dia nanyain bumi itu sebenarnya apa sih. Dia nggak tahu apa itu oksigen, gitu. Sebenarnya dia nggak tahu apa-apa. Dia ke bulan juga bersenang-senang banget. Persahabatannya menjadi persahabatan yang paling senang, gitu, yang menyenangkan sekali, gitu. Mereka sama-sama cari tahu sebenarnya ada apa sih tentang eksperimen ini, karena mereka diatur banget kan, gitu. Sebagai anak-anak di usia mereka di masa depan nanti, gitu ya, pada saat bumi mungkin tidak lagi dihuni oleh manusia dan harus mencari planet lain, itu sebenarnya penasaran itu membuat kita seru untuk nontonnya, gitu. Tapi semakin kesini aku jadi semakin ngelihat bahwa kayaknya nih anak-anak ya membahayakan diri sendiri, gitu. Karakter ini aku lihat di trailernya menjanjikan sekali, gitu. Padahal aku lihat membahayakan diri sendiri, tapi seakan-akan tidak pengen banget diatur, gitu ya. Kalau mereka minta tolong, misalnya kan mereka kabur dari stasiun luar angkasa, ya, otomatis mereka akan ditangkap dan Caleb akan menjadi eksperimen tersebut lagi. Pada akhirnya mereka berjuang sendiri, mereka cari tahu apa itu sendiri. Sebenarnya yang aku bikin kesel adalah mereka kan cari tahu segalanya sendiri, ya. Anak-anak ini udah tahu kesulitan di luar angkasa, di suatu hal yang mungkin mereka masih belum tahu, di suatu dunia yang mereka belum tahu. Mereka hanya hidup di kapal sepanjang hidupnya, gitu ya, hidup di kapal luar angkasa sepanjang hidupnya. Ini membuat mereka
sotoy gitu di pertengahan film gitu. Bersahabatan pun berantemnya berantem hal-hal yang sepele seperti hal-hal anak-anak gitu, hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan terus dipaksakan untuk dilakukan tanpa tahu resikonya apa. Begitu tahu resikonya apa juga masih bebel. Itu komentar aku untuk film ini. Film Carter pada saat diumumkan aku bilang kayaknya ini akan menjadi film seperti Journey to the Earth gitu ya, yang populer banget pada saat itu mungkin, dengan petualangan yang seru. Tapi ini petualangannya di awal banget seru. Kita dijelajahi sama mata kita ya, secara visual yang indah banget, menggambarkan space itu seperti apa awalnya banget gitu. Tapi kalau aku bilang ini anak-anak ngebahayain diri sendiri ya. Terus si Caleb juga mungkin punya tujuan yang mulia gitu ya, untuk kabur dari eksperimen itu karena dia tidak ingin melewatkan apa yang dijanjikan atau apa yang dia lakukan bersama teman-temannya. Karena di awal film pun digambarkan dia dengan teman-temannya itu akrab banget gitu. Dia ya wajar lah, anak-anak yang ketemunya lu lagi, istilahnya yang ketemunya kamu lagi, yang ketemunya orang itu aja pasti akan akrab. Begitu salah satu harus ambil sebagai eksperimen sementara yang mereka harus melanjutkan apa yang dilakukan orang tuanya gitu. Mereka pasti akan menolong temannya itu untuk menjauh dari eksperimen tersebut. Itu sebenarnya gini, si Caleb ini punya tujuan yang mulia. Dia pengen banget tahu sih apa sih sebenarnya eksperimen yang dilakukan, kenapa harus dilakukan, apa yang dilakukan sama ayahnya gitu. Karena ayahnya diceritakan di sini sebagai ilmuwan atau space ranger atau awak luar angkasa yang cukup banyak andilnya dalam proyek ini, cukup dimuliakan lah, cukup disanjung lah istilahnya. Tapi kenapa Caleb harus ditidurkan, itu sebenarnya kurang dijelaskan. Ini hanya film friendship yang berkedok luar angkasa yang pada awalnya menjanjikan banyak hal yang sebenarnya kita pengen tahu. Disney ini menggambarkan 2245 atau masa depan ini seperti apa sih. Disney ini menggambarkan anak-anak ini seperti apa sih. Kita hanya namanya adalah dikasih pemandangan friendship yang cukup dekat. Tapi kalau dalam petualangannya dia hanya merepotkan Caleb. Dan aku pengen bilang ini ya, sebenarnya kurang dijelaskan kenapa sih atau apa sih yang dilakukan sama ayahnya Caleb gitu. Itu mungkin akan lebih seru ketika kita tahu tujuan Caleb itu sebenarnya apa, yang dicari itu apa, terus si project ini kayak gimana. Sebenarnya akan lebih seru begitu. Cuman I just don't feel it's the right movie to enjoy when you expect hard space adventure yang akan digambarkan seperti indahnya dunia luar angkasa. Kita hanya disajikan friendship. Jadi itu saya bisa bahas dari film Carter. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye guys.